Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan metabolisme. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai metabolisme karbohidrat ya, secara garis besar ya, atau overview dari metabolisme karbohidrat. Ini pertemuan yang kedua kita ya untuk metabolisme. Nah, kalau kita bicara tentang metabolisme karbohidrat, ya, tentunya kita perlu menyampaikan bagaimana karbohidrat ini masuk dalam tubuh kita melalui proses pencernaan, ya, yang dilakukan oleh organ-organ pencernaan seperti mulut, ya. Di dalam mulut karbohidrat akan dicerna dengan adanya enzim alfa amilase, ya. Kemudian di dalam mulut juga terjadi penghancuran zat-zat makanan ya dengan bantuan gigi ya secara mekanik sehingga membentuk butiran-butiran yang lebih kecil dan kemudian akan terhidrolisis oleh enzim alfa amilase. Nah, enzim alfa amilase itu dilepaskan oleh kelenjar saliva yang ada di dalam mulut kita ya. Sehingga nanti karbohidrat tersebut akan terurai menjadi senyawa-senyawa monosakarida atau oligosakarida yang ukurannya jauh lebih pendek melalui proses pencernaan enzimatik ya atau enzymatic digestion. Nah, pencernaan karbohidrat selain di dalam mulut juga terjadi di dalam halus ya. Sementara di dalam lambung pencernaan itu tidak enzim itu tidak bisa bekerja karena kondisi yang asam ya. Sehingga enzim alfa amilase nanti akan bekerja lagi di usus halus yang akan menyempurnakan proses hidrolisis karbohidrat yang masuk tadi melalui mulut kemudian masuk ke dalam lambung. Nah, di dalam usus halus karbohidrat ini akan dipecah menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana ya, seperti kalau amilum berubah menjadi glukosa ya. Glukosa itu golongan monosakarida dari penyusun amilum ya atau amilosa. Bagaimana dengan gula yang lain, misalnya laktosa akan dipecah menjadi glukosa dan galaktosa. Sukrosa akan dipecah menjadi glukosa dan fruktosa. Ya, masing-masing dihidrolisis oleh enzim yang berbeda. Nah, kemudian nanti ketika glukosa itu terdapat dalam usus halus ya sebagai produk hasil hidrolisis tadi, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah ya, diabsorpsi di permukaan usus halus ya, di bagian dalam itu terdapat organ-organ yang bisa mentransport glukosa masuk ke dalam pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah glukosa ini akan didorong masuk ke dalam sel ya untuk nantinya digunakan di berbagai jaringan dengan adanya bantuan hormon insulin. Nah, di sini nanti insulin akan bekerja menurunkan kadar gula darah dengan cara dia menstimulasi masuknya glukosa ke dalam sel. Nah, kemudian nanti glukosa itu akan di metabolisme lebih lanjut ya menjadi senyawa-senyawa yang bisa menghasilkan energi dan lain sebagainya. Oke, nah di sini ada beberapa fakta penting ya tentang metabolisme karbohidrat. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar makanan yang dikonsumsi itu mengandung karbohidrat. Ya kalau kita makan besar ya, makan nasi dan lauk pauk, tentunya dari komposisi zat yang kita makan itu lebih dominan karbohidrat ya. Apalagi kalau mahasiswa, biasanya mahasiswa jarang makan yang
komposisi gizinya lengkap ya, seperti ada karbohidrat, kemudian protein, serat, ya, lemak, vitamin dan lain sebagainya. Nah, biasanya kita lebih banyak makan ya yang komposisinya justru lebih banyak karbohidrat, ya, seperti nasi, mie, ya, kemudian ditambah lagi dengan gorengan, bala-bala gitu ya, terus makannya dengan kerupuk. Nah, itu semua karbohidrat, ya. Kalau senyawa non karbohidrat itu contohnya apa? Daging, ya, itu komposisi terbanyaknya adalah protein. Kemudian karbohidrat juga terdapat dalam sayur-sayuran, ya, yang komposisi terbesarnya adalah serat, ya, selulosa. Nah, jadi sekali lagi komposisi makanan yang terbanyak yang dikonsumsi oleh hampir sebagian besar manusia itu adalah karbohidrat. Karbohidrat itu terdiri dari apa saja? Dan golongannya ada pati, ya, polisakarida, glikogen, itu termasuk kelas polisakarida. Kemudian ada sukrosa, laktosa, galaktosa, maltosa, itu termasuk kelompok disakarida, ya. Kemudian selulosa itu kelompok polisakarida dari tanaman biasanya, ya. Itu adalah karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita, ya. Kemudian sebelum diserap oleh usus halus, karbohidrat tersebut tadi dihidrolisis menjadi beberapa senyawa sederhana seperti glukosa, galaktosa, dan fruktosa, ya, tergantung penyusunnya tadi, ya. Nah, kemudian terdapat beberapa kelompok enzim glikosidase yang mendegradasi karbohidrat ini menjadi komponen monosakarida, ya. Hidrolisis yang terjadi adalah hidrolisis enzimatik, ya, pada ikatan glikosidik, ya, ikatan yang menghubungkan antara satu monomer dengan monomer yang lain, ya, misalnya glukosa berikatan dengan glukosa. Kalau dalam amilum kan ikatannya ada 1,4 alfa glikosidik, ada 1,6 alfa glikosidik. Nah, ikatan itulah yang nanti diputuskan. Sementara kalau karbohidrat yang masuk itu sebagai selulosa, tubuh kita tidak memiliki enzim yang bisa menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Atau nama enzimnya apa? Selulase, ya. Enzim yang menghidrolisis selulosa menjadi glukosa. Selulosa biasanya hanya terdapat pada hewan pemamah biak yang biasa makan rumput, ya, seperti sapi, domba, kambing. Itu mereka bisa menyerap selulosa itu dengan sempurna karena adanya organisme selulolitik di dalam rumennya, ya, di dalam lambung pertamanya itu. Jadi dia memamah biak, kemudian nanti ada enzim selulase di situ sehingga rumput itu bisa diolah menjadi energi oleh hewan pemamah biak. Tapi manusia tidak bisa. Walaupun begitu, ya, selulosa tetap penting bagi manusia karena dia termasuk dietary fiber atau serat yang dibutuhkan dalam makanan. Kenapa dibutuhkan? Karena serat itu nanti berfungsi untuk membantu proses pencernaan dalam usus halus dan usus besar, ya, terutama sisa-sisa zat makanannya tidak masuk ke dalam pembuluh darah, nanti dia akan dikeluarkan menjadi feses, ya. Dan selulosa ini penting untuk membantu proses pengeluaran zat-zat yang tidak diinginkan tadi, ya, sehingga tidak menyebabkan penyakit bagi tubuh. Jadi kalau kekurangan serat justru nanti akan menjadi masalah karena banyak zat-zat yang tidak terserap itu nanti akan menjadi racun bagi tubuh kita. Kemudian karbohidrat yang diserap oleh usus ini akan diangkut masuk, ya, ke dalam beberapa organel yang lain, misalnya, ya, melalui pembuluh darah. Yang paling utama itu adalah organ hati, ya, sebagai pusat lintas metabolisme, ya. Biasanya di situ nanti akan terjadi proses glikolisis ataupun juga proses glikogenesis, ya, tergantung dari kebutuhan energi. Di mana nanti galaktosa dan fruktosa akan diubah menjadi glukosa, ya, di dalam organ hati ini. Kemudian nanti akan dioksidasi
menjadi asam piruvat ya melalui jalur glikolisis, atau disimpan dalam bentuk glikogen melalui jalur glikogenesis jika tidak dibutuhkan. Nah, itulah peta mengenai metabolisme karbohidrat. Jadi ini kita bisa lihat ya, ini adalah rangkuman jalur metabolisme karbohidrat secara umum. Ya, jadi kalau kita udah bicara tentang glukosa, ya tadi kan kalau pencernaan karbohidrat sudah lewat ya. Jadi setelah ini kita udah anggap masuk ke dalam sel gitu ya. Nah, dalam pembuluh darah ini nanti akan masuk ke dalam sel dengan bantuan hormon insulin tadi ya. Nah, ketika dia masuk ke dalam sel, dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ya, ini sebagai sentral dari metabolisme karbohidrat ya, glukosa 6-fosfat ini. Kenapa? Karena glukosa 6-fosfat ini bisa nanti menghasilkan beberapa jalur percabangan. Bisa ke kiri itu nanti jalur pentosa fosfat, nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya, menghasilkan gula dengan 5 karbon ya, gula dengan 5 atom C, dari 6C menjadi 5C plus NADPH. Ini jalur pentosa fosfat namanya ya. Kemudian nanti glukosa 6-fosfat juga bisa mengalami proses glikogenesis. Jika tubuh kita tidak membutuhkan energi, dia akan diubah menjadi glikogen sebagai cadangan energi. Nah, ini terjadi di dalam sel hati dan dalam sel otot. Ya. Glikogenesis ini adalah perubahan glukosa menjadi glikogen, ya. Nanti dengan tentunya dengan adanya bantuan hormon juga ya, pengaturannya, dan ada pengaturan enzim di situ ya, nanti regulasi enzimatik. Kemudian nanti pada satu ketika ya glikogen ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi glukosa 6-fosfat melalui jalur kebalikannya, yaitu glikogenolisis. Kalau tadi glikogenesis itu pembentukan glikogen, kalau glikogenolisis pemecahan glikogen. Nah, berarti kalau yang ke sini jalurnya adalah anabolisme, sebaliknya yang ke bawah, yang bawah ini adalah jalurnya katabolisme atau pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, kemudian nanti dari glukosa 6-fosfat ini juga bisa mengalami proses glikolisis. Ya, glikolisis itu adalah pemecahan glukosa menjadi asam piruvat. Ini juga jalurnya sama dengan katabolisme ya, karena pengubahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil dari C6 menjadi C3. Kemudian nanti piruvat ini akan bisa mengalami proses aerobik ya, menjadi CO2 dan H2O dan ATP nanti melalui jalur siklus asam citrat, atau piruvat ini kalau dalam kondisi anaerob dia bisa berubah menjadi asam laktat. Ini yang disebut sebagai fermentasi asam laktat. Biasanya dalam bakteri-bakteri asam laktat ya, piruvatnya nanti di dalam kondisi anaerobik akan diubah menjadi laktat ya. Kemudian piruvat ini juga bisa membentuk glukosa lagi ya melalui jalur gluconeogenesis. Jadi di sini jalur metabolisme karbohidrat itu terdiri dari jalur utama yaitu glikolisis ya, pemecahan glukosa menjadi asam piruvat, kemudian jalur pentosa fosfat, pemecahan glukosa menjadi gula dengan 5 atom karbon atau pentosa ya. Kemudian ke sebelah kanan ya, glukosa itu bisa berubah menjadi glikogen melalui glikogenesis, dan glikogen nanti bisa kembali lagi menjadi glukosa dalam melalui proses glikogenolisis ya, glikogenolisis. Kemudian asam piruvat, nah ini juga nanti kalau dia berlebih ya, asam piruvat ini nanti bisa kembali lagi membentuk glukosa melalui jalur kebalikannya ya, yaitu gluconeogenesis. Ya. Di sini hormon insulin dan glukagon sangat-sangat penting ya mengatur jalur ini, baik glikolisis, gluconeogenesis, glikogenesis maupun glikogenolisis. Nah, dalam jalur gluconeogenesis di sini juga ada asam amino atau beberapa senyawa lain selain karbohidrat yang bisa menjadi prekursor untuk pembentukan glukosa. Ya,
Oke, nanti kita akan jelaskan satu persatu ya dalam kaitannya dengan metabolisme karbohidrat. Kita mulai dari jalur katabolisme. Ya, katabolisme ini dimulai dari jalur yang paling utama yaitu glikolisis. Apa yang dimaksud dengan glikolisis? Glikolisis adalah pengubahan gula menjadi asam piruvat dan molekul ATP tanpa membutuhkan oksigen. Jadi di sini belum ada keterlibatan oksigen ya. Tapi nanti kalau tidak ada oksigen, asam piruvat ini akan diubah menjadi laktat ya. Dalam kondisi anaerob ya, itu asam piruvat bisa diubah menjadi asam laktat. Nah, kemudian yang kedua, glycogenolisis. Glycogenolisis adalah pengubahan glikogen menjadi glukosa tadi ya, pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Kemudian jalur pentosa fosfat pembentukan ribosa dari glukosa dan NADPH sebagai hasil sampingnya ya. Lalu yang keempat ada respirasi aerobik. Respirasi aerobik ini artinya adalah pemecahan molekul glukosa dalam kondisi aerobik atau ada molekul oksigen. Jadi asam piruvat ini nanti akan dipecah menjadi CO2 dan H2O dengan bantuan oksigen. Ini yang disebut sebagai respirasi aerobik. Kenapa respirasi? Karena dengan bantuan proses pernapasan. Pernapasan itu ada proses mengikat oksigen ya dalam paru-paru. Sehingga respirasi ini disebut respirasi aerobik karena dia ada pengikatan molekul oksigen yang nanti akan dibutuhkan dalam proses pemecahan asam piruvat ini. Bagaimana keterlibatan oksigen? Nah, kita akan jelaskan dalam proses nanti transport elektron, ya, perpindahan elektron dari NADH ke atau FADH menuju oksigen. Ini sebut tahapan terakhir dalam proses respirasi aerobik. Ya, nanti akan dijelaskan ya sampai nanti terbentuknya molekul ATP di dalam mitokondria melalui fosforilasi oksidatif. Jadi antara transport elektron dan fosforilasi oksidatif ini sebenarnya satu paket ya nanti yang akan menghasilkan molekul ATP. Nah, sebelum kita masuk ke transport elektron ya, nanti si asam piruvat ini kan harus diubah dulu menjadi CO2 ya melalui jalur apa? Yaitu jalur siklus asam sitrat. Di sini jalur yang akan menghubungkan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein. Ya, jadi ini sebagai apa yang namanya ya? Jalur penghubung ya antar berbagai lintas metabolisme utama ya dari karbohidrat, lemak dan protein. Kemudian terakhir ada yang namanya respirasi anaerobik. Dalam kondisi tidak adanya oksigen atau kadar oksigen rendah, maka asam piruvat yang tadi terbentuk dari glukosa ini bisa diubah menjadi asam laktat. Nah ini yang terjadi dalam fermentasi alkohol ataupun dalam fermentasi asam laktat ya. Kita akan bahas nanti lebih lanjut. Oke, jadi itu untuk jalur katabolisme karbohidrat ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada jalur anabolisme. Nah, jalur anabolisme ini terdiri dari pertama ada yang namanya tadi glikogenesis dulu ya. Glikogenesis itu pembentukan glikogen dari glukosa. Jadi bagaimana nanti glikogen itu terbentuk sebagai cadangan energi dari molekul-molekul glukosa yang tidak dimanfaatkan untuk menghasilkan ATP. Ya, ketika kadar gula darah kita tinggi, misalnya sebagian besar glukosa itu bisa disimpan dalam bentuk glikogen atau disebut glikogenesis. Kemudian yang kedua ada yang namanya gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis itu adalah pembentukan gula baru ya. Gluko itu glukosa, neo itu baru, genesis pembentukan. Jadi gluconeogenesis adalah pembentukan glukosa baru dari apa? Dari prekursor non karbohidrat ya. Tadi contohnya dari asam piruvat, dari apa ya? Asam amino ya, dari apa lagi ya? Beberapa senyawa intermediat siklus asam sitrat itu bisa membentuk glukosa lagi nanti melalui jalur gluconeogenesis ya. Ini pembentukan glukosa dari senyawa-senyawa organik yang ukurannya lebih kecil. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya daur Cori atau siklus Cori. Siklus Cori ini adalah siklus yang menghubungkan antara
eh, glikolisis dan gluconeogenesis, yaitu pengubahan laktat menjadi glukosa dan kebalikannya. Oke, gluconeogenesis juga prekursornya bisa dari asam laktat. Nanti laktat itu bisa diubah lagi menjadi glukosa. Tapi glukosa bisa diubah lagi menjadi laktat, sehingga ini prosesnya adalah berkelanjutan, ya, membentuk satu siklus, maka disebut sebagai daur kori atau siklus kori. Dan yang terakhir ada yang namanya fotosintesis. Ya. Fotosintesis itu adalah pembentukan karbohidrat yang terjadi hanya pada sel tumbuhan atau beberapa jenis bakteri, ya, yang punya kemampuan dia menangkap sinar matahari. Bakteri yang punya kloroplas, ya, atau makhluk hidup yang memiliki kemampuan menangkap energi matahari, ya, untuk menghasilkan senyawa karbohidrat. Ini jalurnya adalah ada siklus terang, ada siklus gelap dalam proses fotosintesis. Jadi inilah yang nanti kita akan bahas atau yang akan kita pelajari dalam metabolisme karbohidrat, baik dari jalur katabolisme maupun jalur anabolisme. Ya. Oke, kita mulai dari yang pertama, ya, jalur katabolisme tadi adalah glikolisis. Ya. Glikolisis itu dari kata glikos dan lisis. Lisis itu sebenarnya bukan pelarutan, pemecahan. Lebih tepatnya itu pemecahan. Glikos itu dari gula. Jadi glikolisis itu adalah pemecahan gula atau pelarutan gula atau penguraian gula. Lisis itu penguraian. Jadi bagaimana proses penguraian gula ini, ya? Jadi molekul glukosa itu akan diuraikan menghasilkan 2 molekul asam piruvat melalui 10 tahapan enzimatik. Jadi untuk menghasilkan 2 asam piruvat ini tidak langsung glukosa terpecah jadi asam piruvat. Ternyata tahapannya itu tidak sesederhana itu, ya. Jadi tahapan itu melewati 10 tahapan enzimatik. Nanti kita akan jelaskan, ya. Nah, glikolisis ini merupakan lintas universal pada semua organisme. Kenapa disebut universal? Karena semua organisme itu pasti mengalami yang namanya glikolisis ini. Kenapa? Karena ini jalur utama bagi semua makhluk hidup, ya, untuk mengekstrak energi. Dari bakteri sampai ke manusia itu pasti mengalami glikolisis. Ya. Dan di dalam glikolisis sendiri terdapat atau melibatkan pemakaian dan pelepasan ATP sebagai sumber energi. Jadi di sini glikolisis itu tidak hanya menghasilkan ATP, tapi juga dia menggunakan ATP sebagai sumber energi untuk melakukan proses pemecahan molekul glukosa tadi. Namun nanti kalau kita jumlahkan net charge energinya atau jumlah ATP yang dihasilkan, itu antara pemakaian dengan pelepasan lebih banyak pelepasan, sehingga ujungnya reaksi ini adalah melepaskan energi, bukan membutuhkan energi. Jadi emang kan namanya katabolisme kan reaksi yang melepaskan energi, ya. Nah, nanti energi yang dilepaskannya dalam bentuk apa? Jadi di sini reaksinya glukosa ditambah 2 ADP ditambah 2 fosfat ditambah 2 NAD menjadi 2 asam piruvat plus 2 ATP, ya. Ini dari 2 ADP kan jadi 2 ATP plus 2 NADH plus 2. Sebenarnya nanti ada 2 ATP dibutuhkan di sini dan ada 4 ADP yang masuk. Jadi kalau kita jumlahkan totalnya menjadi 4 dikurangi 2 jadi 2 ATP yang dihasilkan. Oke. Dari mana saja sumber ATP dan NADH ini? Kita lihat reaksinya satu persatu di sini, ya. Oke. Jadi glycolysis is a central metabolic pathway involving metabolism of sugar glucose. Jadi glycolysis adalah jalur metabolisme utama, ya, yang melibatkan proses metabolisme glukosa. Di sini kita bisa lihat, ya, bagaimana glukosa itu diubah menjadi asam piruvat, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 tahapan reaksi dengan keterlibatan 10 enzim
ya di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada 10 enzim yang terlibat karena ada 10 tahapan reaksi. Ada 10 enzim yang berbeda yang terlibat dalam proses ini. Kemudian yang kita perlu lihat di sini ada juga pemakaian ATP. Di tahap 1 dan tahap 3 itu ada pemakaian ATP. Kemudian di tahap ke-7 dan tahap 10 itu ada pelepasan molekul ATP. Ya, kalau di sini ada 1 ATP, 1 ATP jadi 2 ATP dibutuhkan. Sedangkan di sini dilepaskan 2 ATP dan 2 ATP, berarti totalnya menghasilkan 4 ATP. Ya, tapi karena di sini dibutuhkan 2 ATP, maka reaksi totalnya jadi 4 ATP dikurangi 2 ATP jadi 2 ATP. Oke, ini kalau kita lihat tahapannya terlalu kecil ya, mungkin nanti kita bisa lihat reaksi yang lebih besarnya ya. Jadi di sini kita bisa lihat glukosa misalnya ya, di sini glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat, kemudian menjadi fruktosa 6 fosfat, terus fruktosa 16 difosfat, kemudian nanti dipecah menjadi glyceraldehyde 3 fosfat plus dihidroksiaseton fosfat. Nanti dihidroksiaseton fosfat ini mengalami proses isomerasi menjadi glyceraldehyde 3 fosfat ya. Glyceraldehyde 3 fosfat ini ada 2 molekul diubah menjadi 2 fosfogliserat. Ya, kemudian diubah menjadi 3 fosfogliserat menjadi 1,3 fosfogliserat, kemudian menjadi 3 fosfogliserat, fosfoenol piruvat dan terakhir menjadi asam piruvat. Nah, ini molekul-molekul yang terlibat ya, di dalam proses glipolisis. Oke, jadi dalam 10 tahap glikolisis ini ya, kita bisa lihat di sini ada pertama ada 10 enzim yang terlibat. Ada 10 tahapan reaksi ya, sorry. Tahapan reaksi ini yang mungkin harus Anda pahami ya. Jadi kalau kita kita ibaratkan stasiun itu ya ada 10 titik stasiun yang harus dilewati untuk menghasilkan piruvat. Pertama apa? Pertama G itu dari glukosa. Glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat. Ada penambahan gugus fosfat dari ATP, dia melepaskan 1 gugus fosfat sehingga berubah menjadi ADP. ATP kan 3, ADP 2. Jadi 1 gugus fosfatnya diberikan kepada glukosa. Sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Ini reaksinya apa? Reaksinya adalah fosforilasi. Yang fosforilasi itu adalah reaksi perpindahan atau transfer gugus fosfat dari satu substrat ke substrat yang lain. Dari ATP ke glukosa sehingga menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, glukosa 6 fosfat selanjutnya mengalami reaksi, di tahapan pertama ini reaksi fosforilasi ini dikatalisis oleh enzim heksokinase. Ini enzimnya ya yang warna merah ini. Heksokinase adalah enzim yang mengkatalisis pengubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Kemudian tahapan berikutnya adalah isomerasi. Isomerasi pengubahan glukosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Ini kan dari sisi jumlah atom C-nya hanya O-nya sama ya, C6 H12 O6. Hanya berubah gugus fungsinya saja sehingga disebut reaksi isomerasi. Dari glukosa berubah menjadi fruktosa 6 fosfat ya, dikatalisis oleh fosfoglucoisomerase enzimnya. Kemudian nanti dari fruktosa 6 fosfat dia mengalami fosforilasi lagi yang berikutnya dengan bantuan ATP ya, dengan enzim fosfoglucokinase yang akan mengubah fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 16 difosfat ya, atau FBP. Fruktosa 1 dan 6 ya, ada 2 gugus fosfat di posisi 1 dan posisi 6 sehingga disebut bifosfat ya. Fruktosa 16 difosfat. Nanti di sini kita sampai tahapan 3 ini kita bisa lihat berarti sudah ada 2 ATP yang dibutuhkan ya untuk membentuk fruktosa 16 difosfat. Kemudian berikutnya ya, fruktosa 16 difosfat ini mengalami reaksi pemecahan ya atau aldolase ya. Cleavage itu kan pemutusan ikatan. Pemutusan ikatan dengan enzim aldolase sehingga dia akan terpecah menjadi 2 molekul, yaitu dihidroksiaseton fosfat dan glyceraldehyde 3 fosfat. Ya, DHAP itu dihidroksiaseton fosfat dan glyceraldehyde 3 fosfat.
Nah, kemudian DHAP ini juga nanti akan berubah lagi menjadi gliseraldehid 3 fosfat ya melalui isomerasi. Karena ini strukturnya jumlah atom C dan H-nya sama ya, cuma beda beda gugus fungsinya saja, satu keton satu aldehid. Di reaksi ini dikatalisis oleh triosa fosfat isomerase. Ya, untuk isomerasi dihidroksiaseton fosfat menjadi gliseraldehid 3 fosfat dikatalisis oleh triosa fosfat isomerase. Kemudian di tahapan ke-6 tadi ya setelah terbentuknya gliseraldehid 3 fosfat karena tadi satu ditambah dari sini dari DHP berubah lagi menjadi gliseraldehid 3 fosfat, nanti ada 2 gliseraldehid 3 fosfat ya yang terbentuk di sini, maka ada angka 2 di sini. 2G3P artinya terbentuk 2 molekul gliseraldehid 3 fosfat. Nah, di tahapan yang ke-6 terjadilah fosforilasi oksidatif ya, oxidation and phosphorylation. Fosforilasi dan oksidasi. Yang pertama apa? Gliseraldehid 3 fosfat ini dioksidasi menjadi 1,3-bifosfogliserat. Jadi ada 2 gugus fosfat dari 1 dengan 3 dari gliseraldehid 3 fosfat berubah menjadi 1,3-bifosfogliserat. Di sini yang perlu diperhatikan adalah terdapatnya molekul NAD ya sebagai sumber energinya untuk mendorong terjadinya pengubahan gliseraldehid 3 fosfat menjadi 1,3-bifosfogliserat. Nah, NAD ini nanti akan tereduksi menjadi NADH, kemudian nanti dia akan mendorong masuknya gugus fosfat di sini, 2 fosfat di sini, ya terikat di posisi atom C nomor 1. Jadi 1,3-bifosfogliserat. Nah, kemudian di sini reaksi yang ketujuh ada yang namanya reaksi fosforilasi tingkat substrat. Ya. Di sini reaksi fosforilasi tingkat substrat ini artinya apa? Kalau tadi fosforilasi itu pemindahan gugus fosfat, kalau di sini adalah pembentukan ATP baru ya melalui proses fosforilasi dari substratnya, ini substratnya ya, yaitu 1,3-bifosfogliserat, dia memberikan gugus fosfatnya ke ADP. Yang tadinya 1,3-bifosfogliserat berubah menjadi 3 fosfogliserat. Jadi gugus fosfat di nomor satunya lepas, ya sehingga menjadi 3 fosfogliserat. Nah, ADP-nya mengikat gugus fosfat ini sehingga berubah menjadi 2 molekul ATP. Kenapa 2 molekul ATP? Karena untuk satu kali reaksi dia membutuhkan 1 ADP. Sedangkan di sini ada 2 molekul kan. Dari atas juga sudah 2 molekul, sehingga di sini dibutuhkan 2 NAD, 2 ADP, sehingga menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh fosfogliserat kinase ya untuk pembentukan 3 fosfogliserat. Kemudian 3 fosfogliserat mengalami isomerasi menghasilkan fosfogliserat 2 fosfogliserat dengan bantuan fosfogliserat mutase. Jadi dari posisi 3 pindah ke posisi 2 gugus fosfatnya ya. Jadi 2 fosfogliserat. Kemudian nanti dia akan mengalami dehidrasi, pelepasan molekul air ya, H2O dengan bantuan enzim enolase sehingga 2 fosfogliserat ini berubah menjadi fosfoenol piruvat. Nah, fosfoenol piruvat ini termasuk senyawa yang berenergi tinggi karena dia bisa memfosforilasi ADP menjadi ATP sama seperti 1,3-bifosfogliserat tadi ya. Sehingga di sini mengalami reaksi fosforilasi tingkat substrat, yaitu PEP ini, fosfoenol piruvat ini memberikan gugus fosfatnya ke ADP sehingga berubah menjadi asam piruvat dan ADP-nya berubah menjadi ATP. Karena dia 2 molekul maka terbentuk 2 ATP. Kalau kita jumlahkan secara keseluruhan, tadi dibutuhkan 2 molekul ATP, dihasilkan 4 molekul ATP, 2 dan 2. Jadi dibutuhkan 2, dihasilkan 4, berarti berkurang 2, jadi sisanya 2. Jadi nanti totalnya glukosa menghasilkan 2 molekul asam piruvat plus 2 ATP plus 2 NAD. Nah, itulah tadi 10 tahapan reaksi glikolisis yang tadi di awal disimpulkan dia menghasilkan 2 ATP plus 2 NAD. Oke, jadi sekali lagi kesimpulannya dalam reaksi total glikolisis ini dihasilkan 2 molekul ATP dan 2 NAD. Dari mana?
dari tadi kan dibutuhkan 2 ATP plus 2 NAD plus 4 ADP plus 2 fosfat tadi yang di NAD ini menghasilkan 2 piruvat plus 2 ADP dari 2 ATP tadi ya. Plus NADH dari NAD plus ini plus 4 ATP. Kalau kita coret kanan 4 ATP, ini 2 ATP jadi sisa 2. Ya. Oke, itulah reaksi keseluruhan dari glikolisis ya. Di mana glukosa itu akan dioksidasi menghasilkan 2 molekul asam piruvat dan energi dalam bentuk ATP dan NAD. Oke, kemudian berikutnya kita mengenal istilah glikolisis aerobik versus anaerobik. Memang ada glikolisis anaerobik, ya, ada, tapi dalam kondisi tertentu, ya. Jadi glikolisis yang dimaksud itu dia tidak menghasilkan lebih banyak ATP karena ketiadaan oksigen, ya. Saya di sini ya, ketika seorang melakukan aktivitas yang berat seperti maraton, lari maraton gitu ya, lama-kelamaan tuh dia di sel ototnya itu akan kekurangan oksigen, sehingga nanti sel ototnya itu akan menghasilkan glikolisis anaerobik. Jadi tadi asam pirupatnya tidak diubah menjadi CO2 dan H2O, tapi diubah menjadi asam laktat. Nah inilah yang menyebabkan ketika kita berolahraga berat, biasanya besok paginya itu kita pegal-pegal karena timbunan asam laktat. Ya. Dan karena memang kontraksi otot yang terlalu ini ya bisa menyebabkan juga kelelahan gitu ya. Jadi di sini dalam glikolisis anaerobik glukosa ya diubah menjadi asam piruvat, kemudian nanti diubah lagi menjadi asam laktat ya dalam kondisi tidak ada oksigen tadi. Nah, tapi untuk organisme tertentu manusia tidak bisa nih hanya fermentasi di yeast saja ya. Asam piruvat ini juga bisa diubah menjadi alkohol. Ini dalam kondisi anaerobik. Makanya kalau orang mau bikin tape, mau bikin peyem gitu ya, biasanya dari singkong atau apa namanya itu beras ketan itu direndam, ditutup supaya tidak ada oksigen, sehingga nanti asam piruvat yang dihasilkan dari glikolisis ini selanjutnya akan difermentasi menjadi alkohol dengan bantuan enzim ya alkohol dehidrogenase yang hanya dimiliki oleh golongan yeast ya atau ragi. Nah kemudian di sini juga ada itu untuk yang glikolisis anaerobiknya. Perbedaannya dengan aerobik, kalau anaerobik ini terjadinya di dalam sitosol, ya, ketika sel kekurangan oksigen. Tapi ketika sel memiliki kandungan oksigen yang cukup, ya, adanya oksigen di sini, maka asam piruvat ini akan diubah menjadi CO2 dan H2 dan akan dihasilkan sebanyak 34 ATP di sini, ya. Jadi lebih banyak ATP dihasilkan dibandingkan dengan glikolisis anaerobik. Kalau glikolisis anaerobik justru di sini dibutuhkan lagi 2 ATP sehingga totalnya hanya 2 ATP dihasilkan. Kan dikurangi lagi dari 2 ATP. NADH-nya yang digunakan untuk mengubah piruvat menjadi asam laktat ya. Jadi hanya menghasilkan 2 ATP. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat dalam glikolisis anaerobik prosesnya ada pengubahan asam piruvat menjadi asam laktat dengan bantuan enzim laktat dehidrogenase. Di sini kita bisa lihat reaksinya membutuhkan NADH. Tadi NADH kan dihasilkan dalam glikolisis ya. NADH ini dihasilkan 2. Sedangkan dalam glikolisis anaerobik dibutuhkan lagi 2. Kalau satu piruvat membutuhkan 1, berarti kalau 2 piruvat membutuhkan 2 NADH. Berarti NADH-nya habis. Tinggal sisa 2 ATP. Sehingga di sini ya dalam glikolisis anaerobik itu hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Ya. Di mana asam piruvat ini merupakan titik penghubung dalam katabolisme karbohidrat. Pada kondisi aerobik, NADH yang dibentuk itu akan dioksidasi kembali menjadi NAD oleh oksigen. Berbeda dengan kondisi anaerobik, ya di dalam jaringan otot yang aktif, NADH itu tidak dapat dioksidasi oleh O2, tapi harus dioksidasi kembali menjadi NAD+ dengan asam piruvat yang direduksi menjadi asam laktat.
Asam piruvat berubah menjadi asam laktat. NADH-nya mengalami oksidasi kan, menjadi NAD+, asam piruvatnya mengalami reduksi menjadi asam laktat. Oke, jadi itu untuk glikolisis anaerobik. Nah, fermentasi alkohol itu sebenarnya mirip juga tadi ya dengan glikolisis anaerobik, kayak pembentukan asam laktat, cuma bedanya di sini dalam fermentasi alkohol ini asam piruvat tidak diubah menjadi asam laktat, tapi diubah menjadi alkohol dengan dua jenis enzim yang berbeda, yaitu piruvat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase. Jadi dari asam piruvat ini ya, ini asam piruvat dengan atom C3 tadi ya, dia akan melepaskan gugus karboksil COO ini sehingga membentuk asetaldehid C2 ya, CO2-nya lepas dengan enzim piruvat dekarboksilase, kemudian nanti asetaldehidnya diubah lagi menjadi alkohol dengan bantuan alkohol dehidrogenase. Di sini NADH-nya dibutuhkan untuk mereduksi asetaldehid menjadi etanol. Oke, jadi itulah tahapan dalam fermentasi alkohol yang merupakan jalur glikolisis anaerobik. Ya, di sini hanya beberapa jenis organisme saja seperti yeast yang bisa memfermentasi glukosa menjadi alkohol dibandingkan dengan tadi membentuk asam laktat. Enzim yang terlibat yaitu piruvat dekarboksilase dan alkohol dehidrogenase. Oke, berikutnya di sini kita bisa melihat juga ada jalur glikolisis selain molekul glukosa. Kalau kita makan itu kan kalau nasi itu kebanyakan amilum ya. Nasi itu kan komposisi terbesarnya adalah amilum. Jadi amilum itu akan diubah menjadi glukosa ya, glukosa. Jadi glukosa itu akan masuk dalam jalur glikolisis. Tapi untuk karbohidrat selain amilum, ini yang warna biru ya, contohnya laktosa. Laktosa itu dari mana? Dari susu ya. Glukosa karbohidrat yang paling banyak terdapat di dalam susu sapi atau susu ASI itu laktosa ya. Laktosa itu akan diubah menjadi galaktosa dan glukosa. Ya, kalau maltosa kan terdiri dari 2 molekul glukosa ya. Nah, kalau laktosa nanti galaktosanya kemana nih larinya? Dia diubah dulu menjadi glukosa 1-fosfat. Ya, baru nanti dia masuk menjadi glukosa 6-fosfat. Sedangkan kalau sukrosa, sukrosa kan terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, fruktosa ini kan dia juga merupakan prekursor untuk pembentukan fruktosa 6-fosfat. Ya. Fruktosa 6-fosfat ya tinggal ditambahkan fosfat kan jadi fruktosa 6-fosfat. Tapi bisa juga dia menjadi fruktosa 1-fosfat dulu, baru nanti dia akan terpecah menjadi DHP dan misaldehid 3-fosfat. Jadi jalurnya untuk fruktosa ini lebih kompleks ya, bisa masuk melalui jalur glukosa 6-fosfat, bisa juga langsung terpecah menjadi dihidroksiaseton fosfat dan misaldehid 3-fosfat. Kemudian dari metabolisme lemak ternyata ada juga kontribusi dari molekul gliserol ya. Gliserol kan kalau kita bicara tentang molekul lemak itu kan ada 3 molekul asam lemak dan gliserol. Gliserolnya kemana larinya? Oh, ternyata dia bisa diubah menjadi gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat diubah menjadi hidroksiaseton fosfat. Jadi dia masuk ke jalur yang ini ya. Nah, itu untuk substrat selain glukosa ya. Kemudian jalur pentosa fosfat. Nah, jalur pentosa fosfat ini disebut juga jalur pembentukan jalur alternatif ya, pembentukan molekul ribosa 5-fosfat. Ribosa 5-fosfat ini merupakan komponen penting dalam penyusunan nukleotida ya, ATP, NADP, NADH dan molekul-molekul DNA, RNA ya, seperti PTP, GTP ya. Itu semua dari ribosa gulanya. Nah, ribosa ini dari mana datangnya? Ribosa ini ternyata dari glukosa 6-fosfat yang mengalami reaksi fase oksidatif di sini ya, oksidatif phase ya, membentuk 6-fosfoglukonat. Jadi nanti dia akan teroksidasi ya, glukosa 6-fosfat akan teroksidasi menjadi fosfoglukonat dengan
pembentukan NADPH. Ya. Nah, dengan bantuan enzim glutathione reduktase, NADPH ini bisa dikonversi lagi menjadi NADPH. Ya, ini di dalam sel hati ya. Kemudian nanti fosfogluconat ini akan diubah menjadi ribulosa 5-fosfat dengan melepaskan molekul CO2. Lagi-lagi di sini dibutuhkan molekul NAD sehingga menghasilkan NAD. Jadi di sini dihasilkan molekul NADPH dan ribosa 5-fosfat ya dalam jalur pentosa fosfat ini. Dan jalur pentosa fosfat ini ya menjadi penghubung antara metabolisme karbohidrat dengan metabolisme nukleotida terutama ya, karena di sini prekursor untuk pembentukan nukleotida salah satunya adalah gula ribosa. Yaitu untuk jalur pentosa fosfatnya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pengaturan jalur reaksi glikolisis ya. Jadi reaksi glikolisis ini bisa diatur sedemikian rupa dengan adanya regulasi enzimatik dan regulasi hormonal juga ya sebetulnya. Nanti ada regulasi oleh hormon insulin dan lain sebagainya. Nah, untuk regulasi yang pertama yaitu regulasi enzimatik melalui mekanisme kerja enzim alosterik. Apa yang dimaksud enzim alosterik? Enzim alosterik adalah enzim yang bisa dihambat reaksinya ya dengan adanya inhibitor atau bisa juga dipercepat dengan adanya aktivator. Nah, ternyata enzim heksokinase yang tahapan pertama tadi ya pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat ini bisa dihambat oleh produknya sendiri. Itu glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini kalau sudah terlalu banyak dia akan memberikan sinyal kepada enzim heksokinase untuk segera menghentikan proses fosforilasi tadi. Sehingga pembentukan asam pirupatnya itu bisa berkurang atau bisa dihentikan. Nah, kemudian yang kedua regulasi melalui mekanisme enzim fosfofruktokinase, yaitu enzim yang berperan dalam mengubah fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-difosfat ya dengan bantuan ATP. Di sini modulator positifnya adalah AMP dan fruktosa 1,6-difosfat, sedangkan modulator negatifnya adalah ATP dan asam sitrat. Jadi kalau ATP sudah dalam jumlah berlebih, biasanya dia akan menghambat proses pembentukan dirinya ya dengan cara dia berikatan dengan enzim fosfofruktokinase ini. Nah, ini keduanya termasuk mekanisme kerja enzim alosterik. Kemudian yang ketiga, mekanisme yang ketiga adalah penghambatan enzim piruvat kinase. Piruvat kinase adalah enzim yang berperan dalam pengubahan fosfoenol piruvat menjadi asam piruvat. Ini di tahapan terakhir ya, dalam tahap glikolisis di tahapan ke-10. Fosfoenol piruvat berubah menjadi asam piruvat plus ATP. Di sini yang menjadi modulator negatif lagi-lagi adalah ATP dan asetil CoA. Ya. ATP itu merupakan produk dari hasil glikolisis dan respirasi aerobik ya. Sehingga kalau jumlahnya dalam tubuh sudah mencukupi, dia akan menghambat proses pembentukan dirinya dengan cara berikatan dengan enzim piruvat kinase dan fosfofruktokinase. Jadi dalam tahapan reaksi glikolisis ini ternyata ada 3 titik pengaturan ya di tahapan pertama, ketiga, dan ke-10. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya yaitu jalur glikogenolisis ya. Glikogenolisis itu adalah jalur yang berkaitan dengan pemecahan molekul glikogen. Jadi glikogen yang tadi terdapat di dalam sel hati ya sebagai cadangan energi. Ketika tubuh kita kekurangan glukosa, biasanya dalam kondisi kita sedang berpuasa gitu kan, kita nggak minum, kita nggak makan selama beberapa jam, maka gula darah kita akan turun. Apalagi kalau kita digunakan untuk beraktivitas ya. Nanti lama-kelamaan kita akan kekurangan glukosa dalam sel darah kita, nanti sel akan kekurangan glukosa sehingga
glikogen ini akan dimanfaatkan untuk menghasilkan glukosa ya dengan cara melalui jalur glikogenolysis, pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa bebas. Dan biasanya pemecahan itu dimulai pada ujung atau cabang sebelah luar glikogen yang merupakan ujung non reduksi yang tidak reduksi, yang tidak memiliki sifat mereduksi ya, dengan bantuan enzim glikogen fosforilase dan fosfoglukomutase. Ya, bagaimana reaksinya? Glikogen fosforilase ini mengkatalisis pemecahan molekul glikogen yang mengandung N residu glukosa dengan ikatan 1,4 alfa 1,4 menjadi glukosa N-1. Jadi akan berkurang ya glikogennya sebanyak satu satuan unit glukosa. Nah, seperti ini gambarannya ya. Jadi dalam glikogenolisis, reaksi yang terjadi pemecahan molekul glikogen ini dimulai dari ujung non reduksi. Ini ujung non reduksi yang sebelah kiri ya. Kenapa disebut ujung non reduksi? Karena dia tidak memiliki gugus aldehid bebas. Karena dia berikatan lagi dengan glukosa. Tapi kalau di sini kan ada gugus aldehid bebas, jadi kan disebut ujung reduksi. Tapi secara umum di dalam glikogen itu dia sebetulnya tidak punya sifat mereduksi karena ujung reduksinya sangat sedikit dan tertutup sehingga dia tidak punya kemampuan untuk mengubah reagen ini ya, reduksi seperti Benedict ya atau reagen Bradford ya, sehingga dia tidak termasuk gula reduksi. Jadi glikogen pada bagian ujung non reduksinya ini, yaitu ada glukosa ini ya, ini akan diputus dengan bantuan enzim apa? Glikogen fosforilase yang akan mengubah glukosa ini, ya ujung ini menjadi glukosa 1 fosfat, molekul glukosa 1 fosfat. Ini satu persatu diputus 1, 2, 3, 4, 5 sampai ya sisa 4 unit glukosa yang terdekat dengan titik cabang. Jadi pemutusan ikatan 1,4 oleh glikogen fosforilase pada ujung non reduksi ini terhenti sampai menyisakan 4 unit glukosa pada titik percabangan. Jadi dia nggak sampai habis mutusnya. Nah, di titik percabangan ini disisakan 4 molekul glukosa. Kemudian nanti 3 molekul glukosanya akan dipindahkan ya oleh enzim debranching ini ya. Enzim debranching ini akan memindahkan unit glukosa ini dari yang cabang atas pindah ke rantai utamanya ya. Jadi kan tadi ada enzim glikosifilase dan ada fosfoglukomutase ini yang akan memindahkan ya enzim ini menjadi di titik percabangan tadi pindah ke rantai utama yang warna kuning. Nah, setelah dia pindah, ini kan sisa 1 nih. Sisa 1 ini dia akan dihidrolisis oleh aktivitas enzim 1,6-glukosidase, alfa 1,6-glukosidase. Jadi diputus di sini menjadi glukosa. Kemudian sisanya nanti akan diputus lagi oleh enzim glikogen fosforilase tadi, ya, untuk hidrolisis lebih lanjut. Jadi seperti itu tahapan reaksinya. Nah, bagaimana mekanisme pemindahan gugus fosfat dari glukosa 1 fosfat menjadi glukosa 6 fosfat? Jadi di sini kita bisa lihat, kan tadi dari glikogen ini tidak langsung berubah menjadi glukosa 6 fosfat ya, tapi dia berubah menjadi glukosa 1 fosfat. Nah, bagaimana supaya dia bisa menghasilkan glukosa ini ya yang bisa dimanfaatkan? Dia diubah dulu menjadi glukosa 6 fosfat. Caranya bagaimana? Di sini dia menggunakan enzim fosfoglukomutase. Ya, fosfoglukomutase ini yang memindahkan gugus fosfat dari posisi nomor 1 ke posisi nomor 6. Jadi nanti dia berikatan dengan serin di sini posisi pertama ya. Kemudian nanti dia akan pindah ya bisa di posisi 1 dengan posisi 6 ini. Nah, posisi 6 ini nanti posisi 1 ini nanti akan terikat lagi pada serin dari sisi aktif enzim ini. Sehingga nanti gugus fosfatnya akan pindah dan dia akan berubah menjadi glukosa 6 fosfat. Nah,
Ini adalah gambaran tentang jalur penghubung ya, interconnection antara metabolisme karbohidrat. Tadi ada glikolisis, ada glikogenolisis, ada glikogenesis. Glikolisis adalah pemecahan molekul glukosa menjadi asam piruvat ya, dan bisa juga menjadi asam laktat dalam kondisi anaerobik tadi. Nah, kemudian glukosa 6 fosfat ini tadi ada cabang ke pembentukan jalur pentosa ya. Ini kan gluconolacton ribosa jadi ribosa. Pembentukan ribosa 5 fosfat menjadi jalur pentosa fosfat. Kemudian glukosa 6 fosfat bisa juga membentuk glikogen ya dengan pembentukan glukosa 1 fosfat ini oleh fosfoglukomutase, kemudian nanti dia berubah menjadi glikogen dengan bantuan UDP glukosa ini. Ya. Nah, kemudian glikogen ini dalam kondisi tertentu dia akan terpecah menjadi glukosa melalui jalur glukogenolisis tadi, ya. Sehingga berubah lagi menjadi glukosa. Dan asam piruvat di sini bisa juga mengalami yang namanya respirasi aerobik, ya, sehingga dia masuk ke jalur asetil-CoA berubah menjadi asam sitrat dan seterusnya itu dalam jalur siklus asam sitrat atau TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Nah, kemudian asam laktat yang terbentuk ini bisa juga berubah lagi menjadi glukosa. Jadi melalui jalur gluconeogenesis ya. Ini kebalikan dari jalur glikolisis ya. Walaupun reaksinya sebetulnya berbeda. Nah, enzim yang katalisisnya juga berbeda. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi ke pembahasan mengenai siklus asam sitrat ya. Jadi sekali lagi siklus asam sitrat ini merupakan jalur penghubung bagi semua lintas katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, tadi kan di karbohidrat glukosa berubah menjadi asam piruvat, bisa berubah menjadi asetil CoA, nanti asetil CoA masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, siklus asam sitrat ini bisa juga nanti di prekursornya itu dihasilkan dari metabolisme asam lemak. Ketika dia terpecah menjadi asetil CoA juga. Nah, asetil CoA ini nanti masuk ke siklus asam sitrat. Asam amino juga ada beberapa yang bisa dikonversi menjadi asetil CoA. Ya, nanti asetil CoA ini masuk lagi ke siklus asam sitrat. Jadi di sini ada jalur yang menghubungkan antara metabolisme asam amino, metabolisme asam lemak, dan metabolisme glukosa atau metabolisme protein, metabolisme lemak, dan metabolisme karbohidrat. Ya, di tiga metabolisme ini dalam jalur katabolismenya dia akan bertemu di titik pembentukan asetil CoA ini. Asetil CoA ini sebagai titik sentral dari penghubung ketiga jalur ini atau disebut sebagai jalur penghubung lah ya. Kalau kereta api itu sama seperti jalur transit ya. Jadi dia bisa menghubungkan antara satu jalur dengan jalur yang lain. Kemudian nanti di sini ya asetil CoA ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat, dia akan berubah menjadi asam sitrat berubah menjadi nanti ada tahapan-tahapan reaksinya ya. Konitat, kemudian menjadi subsinil CoA, asam sulfinat, asam malat, kemudian asam oksaloasetat ya. Jadi oksaloasetat bisa berubah lagi menjadi asam sitrat, makanya dia membentuk siklus ya. Dan di sini dalam satu kali putaran ini dia akan menghasilkan 3 molekul NADH. 3 molekul NADH dan 1 molekul FADH. Sehingga nanti NADH dan FA2 ini akan masuk ke dalam tahapan yang ketiga, yaitu transport elektron dan fosforilasi oksidatif. Ya. Nah, dalam siklus asam sitrat di sini juga dihasilkan beberapa molekul CO2 ya. Dua molekul CO2. Kan dari asetil CoA dari 2 ya. Lepas CO2 berarti kan habis tuh C-nya ya. Tinggal hasilnya adalah energi ya. Tapi dia melalui beberapa senyawa antara tadi ya dalam siklus asam sitrat. Nanti di sini akan dijelaskan secara detail oleh presentasi kelompok ya. Begitu pula untuk tahapan yang ketiga, bagaimana nanti NADH dan FADH2 ini dari hasil oksidasi dari siklus asam sitrat ini ya, dan juga dari hasil glikolisis kan ada elektron juga dalam bentuk NADH akan masuk ke dalam
jalur transport elektron. Dalam transport elektron ini nanti dibutuhkan molekul oksigen ya sebagai penangkap elektron terakhir, sehingga dia akan mengubah elektron tadi ya dalam bentuk ion H+ menjadi H2O. Nanti H2O ini dia dikeluarkan sebagai produk dari produk akhir dari metabolisme karbohidrat selain CO2, jadi CO2 dan H2O ya. Plus ATP yang nanti akan dihasilkan melalui jalur transport elektron ini, karena dia akan menghasilkan perbedaan gradien pH yang akan menyebabkan terjadinya potensial energi yang lebih besar, sehingga dia akan digunakan untuk memfosfilasi ADP menjadi ATP. Jadi, 3 tahapan inilah yang nanti akan dipelajari dalam jalur metabolisme ya karbohidrat. Kemudian, di sini ada oksidasi asam piruvat menjadi asetil-CoA. Ya. Jadi oksidasi asam piruvat menjadi asetil-CoA ini diawali dengan pelepasan molekul CO2 dengan bantuan enzim piruvat dehidrogenase ya, yang merupakan kompleks enzim di sini, di mana nanti asam piruvat ini akan dipecah menjadi asetil-CoA dan CO2 dengan nilai delta G sebesar minus 33 kJ per mol. Berarti reaksinya spontan ya, karena dia nilai G-nya negatif, delta G-nya negatif. Kemudian di sini ditambahkan untuk menghasilkan reaksi ini dibutuhkan beberapa koenzim. Ya, koenzim A ya, CoASH, kemudian NAD+, TPP, asam lipoat dan FAD. Jadi ini adalah koenzim yang terlibat dalam jalur pemecahan asam piruvat menjadi asetil-CoA. Jadi kalau koenzimnya ini nggak ada, nanti reaksi ini nggak berjalan. Nah, biasanya koenzim ini prekursornya adalah dari vitamin B kompleks. Banyak terdapat dalam vitamin B kompleks. Makanya B kompleks itu sangat penting dalam metabolisme kita. Ya. Jadi proses oksidasi asam piruvat itu dibantu oleh piruvat dehidrogenase, ya, melibatkan pemindahan gugus karboksil sebagai molekul CO2 dan gugus asetil sebagai asetil-CoA. Ini asetil-CoA. Hasilnya adalah asetil-CoA ya. Nah, ini yang tadi menjadi titik sentral tadi ya dari 3 jalur metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak itu. Nah, kemudian asetil-CoA yang terbentuk dari proses dehidrogenasi tadi, dari asam piruvat menjadi asetil-CoA ini, selanjutnya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Di sini asetil-CoA akan berkondensasi dengan oksaloasetat, menghasilkan asam sitrat. Ya, dari 2C plus 4C ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tambah 2 jadi 6. Jadi kenapa disebut TCA? Tricarboxylate acid, karena ada 3 molekul karboksil. CO1, CO2, CO3. Jadi asam trikarboksilat. Ini adalah asam sitrat. Ya. Kenapa disebut juga siklus asam sitrat? Karena terbentuk molekul asam sitrat di tahapan pertama, yaitu penggabungan oksaloasetat dengan asetil-CoA. Itu akan menghasilkan asam sitrat. Nanti asam sitrat akan mengalami dehidrasi ya, dengan melepaskan molekul H2O, sehingga nanti gugus COH-nya ini lepas menjadi CH ya, karena di OH dengan H-nya ini lepas jadi H2O, sehingga menjadi cis akonitat. Nanti akonitat itu mengalami hidrasi lagi menjadi isositrat. Isositrat dengan asam sitrat bedanya apa? Bedanya hanya pada posisi OH-nya saja, dari posisi 2 pindah ke posisi dari posisi 3 pindah ke posisi yang kedua ya. Kemudian selanjutnya isositrat ini akan mengalami dekarboksilasi oksidatif ya, menghasilkan asam alfa ketoglutarat. Dari C6 berubah menjadi C5 ya, 1 2 3 4 5. Kemana C-nya satu lagi? Lepas sebagai CO2. Nah, CO2 pertama terbentuk di sini. Dari C6 berubah menjadi C5. Kemudian nanti asam alfa ketoglutarat ini akan berubah menjadi suksinil-CoA ya. Suksinil-CoA ya, di sini juga melepaskan CO2 ya, dari C5 ya, 1 2 3 4 5 jadi C4, 1 2 3 4, jadi suksinil-CoA. Yang perlu diperhatikan ya, pada saat dia melepaskan CO2 juga di sini dibentuk
terbentuk ya molekul NADH, satu molekul NADH. Kemudian yang berikutnya di tahapan keempat terbentuk NADH. Di tahapan kelima ya, pengubahan suksinil CoA menjadi asam suksinat ini merupakan reaksi fosforilasi tingkat substrat ya. Karena di sini akan terbentuk molekul ATP. Sebenarnya molekulnya GTP tapi nanti akan dikonversi menjadi ATP. Dari suksinil CoA ini berubah menjadi asam suksinat, jadi S-CoA-nya lepas menjadi koenzim A, energinya digunakan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Kemudian nanti suksinat ini akan mengalami dehidrogenasi menjadi fumarat. Ya, dehidrogenasi ini berarti pelepasan dua molekul hidrogen ya. Nih, CH2 CH2 jadi CH. Ya, kemudian nanti di sini akan terjadi pembentukan molekul FADH 2. Kemudian asam fumarat berubah menjadi asam malat, itu mengalami reaksi dehidrasi ya, dengan adanya molekul H2O ini. Kemudian nanti asam malat berubah menjadi oksaloasetat, yaitu prosesnya dehidrogenasi. Di sini OH-nya berubah menjadi CO ya, dengan melepaskan NADH. Sehingga dari 8 tahap reaksi siklus asam sitrat ini ya, dari mulai asetil-CoA plus oksaloasetat, nanti oksaloasetatnya bereaksi lagi dengan asetil-CoA sehingga membentuk satu siklus ya. Untuk membentuk siklus berikutnya maksud saya. Dalam satu putaran siklus asam sitrat dari satu molekul asetil-CoA plus satu molekul oksaloasetat, berapa banyak molekul NADH yang terbentuk? Kalau kita hitung, ada 3 tahapan reaksi yang menghasilkan NADH. Satu di tahapan ketiga, kemudian tahapan keempat, dan di tahapan ke-8. Berarti ada 3 NADH. Plus 1 molekul ATP di tahapan kelima, dan 1 FADH di tahapan ke-6. Jadi total reaksi siklus asam sitrat itu berapa? 1 asetil-CoA plus 2 CO2 plus 3 NADH plus 1 ATP plus 1 FADH2. Itu reaksi totalnya ya. Karena yang lain-lainnya ini nanti kan kembali lagi sebagai senyawa intermediat. Yang asetil-CoA akan berubah menjadi CO2, 2 molekul CO2, 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Kemudian dalam tahapan berikutnya di dalam transport elektron ya, NADH ini yang terbentuk dari reaksi siklus asam sitrat ini kemana larinya? Oh ya, sorry. Dalam siklus asam sitrat ini sebetulnya terjadi di dalam mitokondria. Bagaimana asam piruvat ini masuk ke mitokondria? Jadi dia ada membran yang akan bisa mentransfer asam piruvat itu sehingga terjadi proses dehidrogenasi asam piruvat menjadi asetil-CoA. Piruvat dehidrogenasi ini terdapatnya di dalam mitokondria. Ya. Jadi kalau di dalam sitosol dia tidak bisa mengalami reaksi ini. Nanti di dalam mitokondria akan terbentuk juga siklus asam sitrat. Kemudian nanti dari mitokondria ini masuk ke dalam membran bagian dalam di sini ya. Ini kan ada membran luar, ada membran dalam. Ini membran inner membran, outer membran, intermembran. Jadi ini matriks mitokondria itu yang nanti akan mengalami proses transport elektron. Ya, jadi transport elektron ini ya terjadi adanya aliran elektron dari NADH menuju oksigen dengan bantuan beberapa senyawa protein yang terdapat di dalam matriks mitokondria, dalam membran mitokondria, yaitu kompleks 1 NADH dehidrogenase, kemudian suksinat dehidrogenase, koenzim Q, ada lagi di sini sitokrom, ya sitokrom C, sitokrom A, sitokrom oksidasi dan seterusnya, sampai yang kompleks kelima ini adalah ATP sintetase, yaitu enzim yang berperan mengubah ADP menjadi ATP. Jadi bagaimana tahapan aliran elektron dari NADH dan FADH itu menuju oksigen? Ini nanti terjadi melalui beberapa tahapan ya. Mungkin nanti akan dijelaskan lebih detailnya adalah pada saat kita membahas transport elektron dan fosforilasi oksidatif ya. Ini kan hanya secara umum saja. Kemudian kita lanjutkan ke tahapan yang berikutnya yaitu jalur anabolisme ya. Anabolisme tadi ada berapa macam? Yang pertama ada glikogenesis,
glikogenesis ini adalah pembentukan molekul glikogen dari molekul glukosa ya dengan bantuan molekul UDP glukosa. Jadi UDP glukosa yang akan membawa masuk glukosa sehingga nanti dia akan menambah satu molekul glukosa ini di salah satu rantai cabang yang akan memperpanjang rantai glikogen ini. Yang tadinya misalnya di sana ada 2, jadi ada 3 dengan masuknya molekul glukosa baru. Nah, masuknya glukosa ini ya dibantu oleh yang namanya enzim glikogen sintetase. Glikogen sintetase itu adalah enzim yang akan mengkonversi UDP glukosa menjadi penambahan molekul glukosa di rantai glikogen. Nah, ini terus ya berlangsung sampai nanti terbentuk titik percabangan. Prosesnya adalah pertama glikogen ini terbentuk dari satu rantai utama, nanti di tahapan berikutnya nanti akan terputus ya di sini, lalu pindah menjadi satu percabangan ya oleh enzim branching enzim tadi ya, sehingga nanti akan membentuk ikatan 16 alfa glikosid. Nah, kemudian yang berikutnya ya kita nanti akan membahas juga tentang gluconeogenesis. Apa itu gluconeogenesis? Gluconeogenesis adalah pembentukan gula baru atau pembentukan glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Ya, prekursornya apa saja? Bisa dari asam laktat, bisa dari gliserol, dari 3 fosfogliserat, ya, dari asam amino dan lain sebagainya. Ya, kenapa gluconeogenesis menjadi penting? Karena dalam kondisi tertentu, ya, ketika tubuh kita kekurangan karbohidrat, ya, selain daripada cadangan glikogen yang akan berubah menjadi glukosa, glikogen itu cadangannya tidak terlalu besar, hanya 10% ya dari massa sel yang ada jadi hanya dari sel hati itu hanya 10%-nya yang terdiri dari glikogen, sehingga perlu ada cadangan energi yang lain, yaitu melalui jalur gluconeogenesis. Sementara kita tahu sel otak itu tidak bisa mengkonversi molekul lain selain glukosa, dan kita membutuhkan kurang lebih 120 gram glukosa setiap hari. Ya, dari mana total glukosa ini diperoleh? Ya, selain dari makanan, ya kalau kita dalam kondisi berpuasa berarti kan dari jalur glucogenolisis dan dari jalur gluconeogenesis. Lebih dari setengah total glukosa itu disimpan dalam bentuk glikogen otot dan sel hati. Kebutuhan glukosa pada sel hewan tidak semuanya terpenuhi hanya dari cadangan energi yang terdapat dalam glikogen. Jadi makanya ini jalur alternatif pembentukan glukosa. Ya. Bagaimana caranya? Pertama di sini ada asam amino, asam laktat, ya, alanin, kemudian tadi ada beberapa prekursor yang lain ya. Itu akan bisa berubah menjadi asam piruvat ya melalui jalur TCA tadi ya. Kemudian nanti asam piruvat berubah menjadi fosfenol piruvat. Ini dengan bantuan piruvat karboksilase dia berubah dulu menjadi oksaloasetat. Nanti piruvat ini kan harus keluar menuju sitosol ya. Jadi dia ubah menjadi oksaloasetat, nanti dengan fosfoenol piruvat karboksilase baru nanti dirubah menjadi fosfoenol piruvat. Ya. Nah, baru nanti di sini tahapannya mirip seperti glikolisis, cuma di sini ada 3 tahap yang membedakan, yaitu di jalur yang pertama tadi ya, ini piruvat karboksilase, kan kalau tadi glikolisis adalah piruvat kinase, enzimnya beda. Kemudian di sini piruvat bifosfatase, kalau tadi kan fosfofruktokinase ya. Dan yang terakhir di tahapan yang ke-10 atau tahapan yang pertama dalam glikolisis, tadi heksokinase, di sini enzimnya glukosa 6-fosfatase. Jadi gluconeogenesis itu bukan kebalikan dari glikolisis, walaupun tahapannya mirip, ya, tapi ada beberapa enzim yang terlibat di dalam jalur itu berbeda dengan jalur glikolisis. Kalau enzim-enzim yang lain ini sama karena reaksinya kan bolak-balik. Nah, ini kita bisa lihat ya, glikolisis, heksokinase, fosfofruktokinase, sama piruvat kinase. Ini reaksinya tidak bolak-balik yang warna merah ini, ya.
Jadi dia hanya satu arah, ya. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Ini nggak bisa lagi menjadi glukosa. Nah, sedangkan yang glukosa 6-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat ini bolak-balik, ya reaksinya irreversible. Ini juga sama irreversible. Ini yang ini tidak irreversible, yang ini sorry, yang ketiga ini. Jadi enzimnya berbeda. Ini kan fosfofruktokinase, ini apa namanya 16 bifosfat kinase hidrolase, sorry ya namanya. Bifosfatase ya, glukosa bifosfatase, 16 bifosfatase. Kemudian di tahapan yang ke-10 di glikolisis kan piruvat kinase. Sedangkan di jalur kebalikannya, ini bukan piruvat kinase yang hidrolisis, yang mengubah piruvat menjadi fosfenol piruvat, tapi melalui jalur piruvat karboksilase tadi dan PET karboksilase ini. Di tahapannya juga berbeda. Di sini ada 2 reaksi ya, jadi lebih panjang reaksinya dibandingkan glikolisis. Kemudian dari keterlibatan energi juga bisa kita lihat ternyata ada perbedaan. Dalam gluconeogenesis itu dibutuhkan lebih banyak energi, 2 ATP, 2 GTP berarti sama, GTP dengan ATP sama ya, jadi 4 ATP. Kemudian di sini 2 ATP, di sini 2 NADH dibutuhkannya ini. Jadi berarti kan 1, 2, 4, 6 ATP plus 2 NADH. Lebih banyak ATP-nya. Sebentar kan tadi kan dalam glikolisis hanya dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Ya kan? Jadi jalur gluconeogenesis itu bukan merupakan kebalikan dari glikolisis. Nah, kemudian kita mengenal istilah siklus Cori. Ya. Siklus Cori adalah suatu mekanisme penyeimbang ya yang menghubungkan jalur katabolisme dengan anabolisme katohidrat. Jalur pemecahan glukosa dengan jalur pembentukan glukosa. Ini terjadi di dalam sel hati dan di dalam sel otot, sel darah, ya, sel jaringan tulang, ya, bone marrow, renal medula di dalam ginjal, kemudian sel saraf dan beberapa sel lainnya. Itu akan mengalami glikolisis ya. Kan di dalam hampir semua jenis sel dia mengalami glikolisis. Tapi gluconeogenesis hanya terjadi dalam sel hati, tidak di dalam semua sel. Nah, jadi yang menghubungkan jalur glikolisis dengan gluconeogenesis adalah sel hati, di mana nanti glukosa yang masuk ke dalam sel-sel ini, yang tadi saya sebutkan, dia akan berubah menjadi asam piruvat. Nah, dalam kondisi tertentu, ketika tubuh kita kekurangan oksigen, bisa saja kan kalau dalam tadi saya contohkan, misalnya pada saat kita lari maraton, kadang-kadang kita kan napasnya itu tidak beraturan karena di situ kita akan kekurangan oksigen, sehingga piruvat di sini akan diubah menjadi asam laktat dalam kondisi anaerobik. Nah, laktat itu lama-kelamaan kan akan menumpuk nih di dalam sel. Dia akan masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian diangkut menuju sel hati. Ya, di dalam sel hati, laktat ini akan diubah lagi menjadi glukosa melalui jalur gluconeogenesis tadi. Ya, dengan bantuan laktat dehidrogenase dan jalur gluconeogenesis enzimnya. Jadi mekanisme pengubahan glukosa menjadi laktat dan laktat menjadi glukosa ini disebut sebagai siklus Cori. Kenapa disebut siklus Cori? Karena siklus ini yang menemukan suami istri ya. Siapa namanya? Carl Cori sama istrinya. Ya, saya lupa nama istrinya siapa. Ini terjadi pada saat kita beristirahat biasanya. Jadi kalau kita beraktivitas seharian, ini kan glukosa diubah menjadi piruvat dan ada sebagian yang belum menjadi laktat. Nanti pada saat kita tidur, beristirahat, laktat ini akan dikonversi lagi menjadi glukosa. Inilah yang disebut sebagai siklus Cori ya, karena ini saling berkaitan, ya, membentuk satu kesatuan dalam proses ini. Nah, dalam reaksi gluconeogenesis tadi ada tiga reaksi kunci ya yang menghubungkan yang membedakan antara jalur glikolisis dengan gluconeogenesis, yaitu pengubahan asam piruvat menjadi fosfenol piruvat,
kemudian perubahan glukosa 1,6 bifosfat menjadi glukosa 6 fosfat, dan perubahan glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Ini yang warnanya merah, ini yang kita bedakan. Dan di sini reaksinya dalam pembentukan glukosa dalam jalur gluconeogenesis dibutuhkan lebih banyak energi, yaitu 4 ATP dan 2 GTP. Sedangkan dalam jalur glikolisis hanya dihasilkan 2 ATP. Jadi berbeda ya reaksinya. Kemudian aktivitas metabolisme dalam kondisi kita berpuasa. Ya. Nah sebetulnya pada saat kita melakukan dalam keadaan kita kekurangan glukosa, ya, pankreas ini akan mengeluarkan hormon glukagon namanya, atau hormon epinefrin, yang fungsinya apa? Fungsinya nanti dia akan mengatur kadar gula darah dengan cara mengkonversi glikogen ini menjadi glukosa. Yaitu jalur glikogenolisis tadi, ya. Glikogen diubah jadi glukosa. Glukosa nanti akan masuk dalam sel otak. Nah, karena kan otak kita membutuhkan energi, ya, dalam cadangan energinya dari glukosa ini. Kemudian glikogen juga bisa menghasilkan glukosa, ya, ini. Nah, nanti dari jalur metabolisme yang lain, misalnya asam lemak, ini juga bisa menghasilkan senyawa-senyawa keton, ya, keton body. Hasil samping dari metabolisme asam lemak adalah senyawa keton. Senyawa keton ini yang akan digunakan juga sebagai sumber energi cadangan dalam sel otak selain glukosa dari metabolisme lemak ini, ya. Kemudian, pada saat kita berpuasa kan cadangan glikogen ini tidak terlalu banyak. Kita membutuhkan energi lainnya juga. Dari mana? Kalau glikogen ini habis, ya kita nanti bisa memecah triasil gliserol yang terdapat dalam jaringan adiposit atau jaringan adiposa. TAG ini triasil gliserol atau lemak yang merupakan cadangan energi kedua selain glikogen. Jadi lemak nanti akan dipecah menjadi asam lemak. Ya, asam lemaknya masuk ke dalam jalur oksidasi, ya. Ini sehingga menghasilkan asetilkoan nanti, ya, baru nanti akan menghasilkan energi. Nah, dengan kata lain, dalam kondisi tertentu, lemak ini bisa digunakan juga sebagai sumber energi cadangan. Makanya kalau kita sering berpuasa, tubuh kita akan mulai mengurangi berat badan, itu salah satunya dengan cara berpuasa. Kemudian di sini sel otot juga bisa mengalami proses oksidasi, ya, bisa menghasilkan asam piruvat, CO2 dan ATP, tapi bisa juga mengalami hidrolisis anaerobik, ya, tadi dalam kondisi kita tidak kekurangan oksigen tadi. Oke, bagaimana kadar gula darah itu diatur, ya, melalui sekresi hormon insulin dan glukagon, ya. Di sini sel pankreas atau sel beta dalam pankreas itu akan menghasilkan hormon insulin sehingga akan meningkatkan pengangkutan glukosa ke dalam sel otot, ya. Juga dia akan meningkatkan proses glikogenesis, penyimpanan glikogen atau pembentukan glikogen, tapi menurunkan gluconeogenesis, ya, menurunkan reaksi pembentukan gula baru karena kan gulanya dalam darah banyak, ya. Kalau kadar gula darah tinggi berarti dia gulanya harus masuk ke dalam sel untuk dioksidasi atau disimpan sebagai cadangan glikogen. Sebaliknya, pembentukan gula baru dihambat oleh insulin, ya. Kemudian nanti kadar gula darah ini akan kembali normal, ya. Yang tadinya tinggi jadi turun lagi ke level yang seharusnya, gitu kan. Nah, bagaimana kalau kadar gula darah rendah, ya? Pada saat kita berpuasa atau pada saat kita malam hari, hormon insulin, pankreas akan melepaskan hormon glukagon. Glukagon ini akan meningkatkan gluconeogenesis dan glikogenolisis, sehingga akan menghasilkan gula baru dan gula darah akan meningkat kembali. Nah, itulah mekanisme kerja daripada hormon insulin dan glukagon dalam mengatur kadar gula darah, ya. Oke. Jadi di sini pengaruh sekresi hormon adrenalin atau glukagon tadi, ya, atau epinefrin, ya, nama epinefrin atau adrenalin ini, dia punya peranan secara fisiologis akan meningkatkan
detak jantung ya, heart rate. Jadi untuk memompa darah lebih tinggi, kemudian tekanan darah juga akan meningkat ya. Dilation itu pelarutan dalam pengikatan oksigen di sel paru-paru ya, respiratory ini akan meningkat ya dengan adanya hormon adrenalin. Kemudian secara metabolik dia juga akan meningkatkan pemecahan glikogen ya, adrenalin ini supaya menghasilkan energi dan akan menurunkan sintesis glikogen dalam sel otot dan sel hati ya. Akan meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan gliposisis, tapi akan menurunkan sekresi hormon insulin dan meningkatkan sekresi hormon glukagon. Ya, sehingga dengan dilepaskannya adrenalin ini akan meningkatkan pengikatan oksigen masuk ke dalam sel otot, ke dalam jaringan ya. Kemudian meningkatkan juga produksi glukosa sebagai sumber energi dan meningkatkan produksi ATP dalam sel otot dan meningkatkan keberadaan molekul asam lemak sebagai cadangan energi. Ya. Itulah fungsi efek dari metabolisme epinefrin sebagai hormon yang meningkatkan proses metabolisme glukosa. Ya. Nah, kemudian yang terakhir kita akan membahas aspek tentang jalur anabolisme karbohidrat, yaitu fotosintesis. Ya. Bagaimana sih fotosintesis ini berlangsung? Ya, jadi fotosintesis ini terdiri dari dua tahapan reaksi, yaitu tahapan reaksi terang yang diawali dengan pengikatan energi sinar matahari oleh molekul klorofil, ya, penangkapan foton-foton dari cahaya matahari. Radiasi elektromagnetik dari sinar matahari ini kan berupa foton yang akan ditangkap oleh molekul-molekul antena yang ada di dalam kloroplas, ya. Pada nanti ada di sini ada fotosistem 1, fotosistem 2. Kemudian nanti di sini ada perpindahan elektron ya dari foton tadi ya, sehingga akan mengalami proses autolisis air ya. Jadi H2O menjadi H+ dan oksigen. Nah, makanya kenapa fotosintesis itu bisa menghasilkan molekul oksigen. Karena terjadi proses autolisis molekul air dengan bantuan sinar matahari yang masuk ke dalam fotosistem 2. Di sini nanti fotosistem 2 ini akan tereksitasi elektronnya. Nah, eksitasi elektron ini nanti akan menyebabkan adanya lubang elektron yang akan diisi oleh molekul air ini yang nanti akan reduksi menjadi O2 dan H+, ya. Kemudian nanti oksigennya elektronnya masuk ke dalam fotosistem 2 ini. Ya, kemudian nanti dalam reaksi terang ini nanti akan terjadi perpindahan elektron, ya, reaksi transport elektron, ya, karena adanya molekul H+ tadi di sini ada gradien potensial, ya, ion H+ yang menyebabkan nanti akan menghasilkan perbedaan potensial yang digunakan oleh ATP sintetase ini untuk membentuk molekul ATP. Jadi dalam reaksi terang ini nanti selain dihasilkan oksigen, juga dihasilkan molekul ATP dan molekul NADPH. Karena di sini ada nanti si fotosistem 2 ini elektronnya akan berpindah ke fotosistem 1. Ya, fotosistem 1 tadi kan disinari oleh energi matahari juga, sehingga elektronnya lepas. Elektronnya lepas, nanti dia pindah ke senyawa-senyawa pembawa elektron yang nanti akan memberikan elektronnya kepada NADP+ sehingga berubah menjadi NADPH. Nah, lubang elektron yang ditinggalkan dari fotosistem 1 akan diisi dari aliran fotosistem 2 ini. Ya. Itulah yang terjadi di dalam reaksi terang. Jadi kesimpulannya, reaksi terang itu adalah reaksi yang melibatkan energi sinar matahari dan menghasilkan proses transport elektron akibat adanya eksitasi elektron di fotosistem 2 dan fotosistem 1 yang menghasilkan molekul ATP dan NADPH. Selain itu, dalam reaksi terang ini juga terjadi proses autolisis molekul air sehingga menghasilkan H+, 4H+, dan oksigen. Ya. Jadi hasil dari reaksi terang adalah H2O ya menjadi O2, dari H2O plus ADP plus NAD plus menjadi ATP
NADH dan O2. Ya, itu reaksinya. Ya. Kemudian nanti ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang ini akan dibawa kemana? Oh, ternyata nanti dia akan dimanfaatkan untuk pembentukan glukosa dalam reaksi gelap. Ya. Ini kan tadi di dalam kloroplas ya, setelah nanti di bawah kloroplas nanti ini akan terjadi reaksi pembentukan molekul glukosa, yaitu nanti dengan bantuan ATP dan NADPH plus CO2 dia akan menghasilkan glukosa. Itulah yang terjadi di dalam proses fotosintesis ya. Nah, sekarang orang sudah mulai melihat ya bagaimana sih kita bisa memanfaatkan sinar matahari ini untuk kebutuhan energi harian kita. Di beberapa negara, bahkan di negara kita juga sudah mulai ada ya rumah-rumah yang diisi oleh panel surya, lengkapi oleh panel surya di bagian atapnya sebagai penangkap sinar matahari. Jadi di sini sinar matahari itu kan membawa foton, ya cahayanya dalam bentuk foton, nanti dia akan menembak panel ini, glass lens ini ya, yang di dalamnya ada awan elektron, sehingga nanti akan terjadi perpindahan elektron melalui membran, ya, dan perpindahan elektron ini yang nanti akan menghasilkan arus listrik, ya, elektron flow ini akan menghasilkan arus listrik dengan voltase tertentu, sehingga nanti ini yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, prosesnya memang tidak sederhana ini ya dalam proses pembentukan sistem solar cell-nya ini. Nanti ada beberapa material di sini ya, silikon, kemudian nanti ada membran, dispersion layer ya yang akan bekerja untuk menjadi transporter ya elektron yang akan memindahkan elektron dari satu membran ke ke membran dari satu tempat ke tempat yang lain lah gitu ya, sehingga nanti terjadi aliran elektron. Nah, ini sebetulnya mereka mungkin awalnya itu melihat cara kerja daripada fotosintesis juga di sini ya. Oh, ternyata tumbuhan itu bisa ya mengkonversi sinar matahari menjadi energi ATP. Apakah manusia juga bisa melakukan hal tersebut? Nah, ternyata sekarang sudah bisa ya memanfaatkan sinar matahari menghasilkan energi listrik. Nah, inilah yang terjadi dalam artificial fotosintesis ya. Di artificial fotosintesis adalah suatu sistem artifisial yang mirip seperti typically fotosintesis yang proses fotosintesis yang bekerja secara natural ya, tapi tidak menyediakan elektron langsung ya seperti dalam solar tadi fotovoltase ya. Sehingga di sini dia menggunakan molekul air ya sebagai sumber untuk menghasilkan perbedaan elektron ini ya. Jadi ini yang sekarang digunakan untuk bahan bakar ya semacam bahan bakar hidrogen gitu ya. Nanti di sini terjadi proses katalisis hidrogen ya menjadi H2 dan O2. Nah, hidrogen ini digunakan nantinya akan digunakan sebagai bahan bakar energi ya dalam proses fotolisis ya dengan menggunakan fotokatoda yang dilewati melalui membran permeable. Nanti di sini ada plus dari. Jadi pertama di sini kita menggunakan fotoanoda material yang nanti akan menangkap sinar matahari. Sinar matahari ini akan memberikan elektronnya dalam bentuk foton sehingga mengubah molekul air ini menjadi oksigen dan 4H+. 4H+ nanti akan masuk ke fotokatoda ya, sehingga nanti dia akan menghasilkan molekul hidrogen di sini ya. Jadi ya tujuannya sebenarnya ingin menghasilkan molekul hidrogen. Jadi bahan bakar hidrogen lah ya. Yang sekarang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak bumi. Jadi kerjanya ya mirip juga seperti fotosintesis. Oke, jadi fotosintesis
itu merupakan suatu proses ekstraksi energi matahari oleh sel tumbuhan, tepatnya adalah oleh klorofil yang akan mengubah karbon dioksida menjadi energi biomassa dalam bentuk senyawa organik atau karbohidrat. Nah, dalam proses fotosintesis ini terjadi proses perpindahan apa namanya ya, molekul karbon dioksida dengan adanya molekul air, ya, dia akan diubah menjadi karbohidrat. Nah, karbohidrat plus oksigen, karena hasil dari fotosintesis kan ada oksigen dan karbohidrat. Oksigen itu dimanfaatkan oleh manusia untuk respirasi ya, atau untuk oksidasi energi dari karbohidrat ini, ya, sehingga dia akan menghasilkan ATP. Ini dalam proses metabolisme karbohidrat tadi ya, jadi C6H12O6 diubah menjadi ATP melalui proses respirasi dengan bantuan molekul oksigen. Nah, hasil daripada respirasi ini atau metabolisme karbohidrat ini, jalur katabolisme akan menghasilkan CO2 dan H2O lagi. CO2 yang dikeluarkan dari mulut kita dan molekul air yang dikeluarkan berupa keringat dan lain sebagainya, atau ya molekul air itu tidak dimanfaatkan lagi melalui tahapan fotosintesis lagi. Jadi ini yang disebut sebagai siklus karbon dioksida. Selama ada matahari, tumbuhan, dan manusia, dan sel-sel yang lain, maka siklus ini akan terus berlanjut ya selama ada kehidupan di muka bumi. Oke, ini reaksi fotosintesisnya ya, tadi 6CO2 plus 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dalam reaksi terang tadi ada pembentukan ATP dan NADPH plus autolisis molekul air menjadi molekul oksigen ya dengan bantuan energi matahari. ATP yang terbentuk dan NADPH yang terbentuk dari reaksi terang akan dimanfaatkan untuk reaksi gelap yang akan mengubah CO2 dan H2O menjadi karbohidrat. Ini yang disebut sebagai fiksasi karbon dioksida. Nanti reaksinya akan dijelaskan lebih detail ya di dalam reaksi. Ini juga mungkin tahapan-tahapannya nanti bisa dijelaskan bagaimana terbentuknya molekul oksigen dalam fotosintesis, bagaimana terbentuknya ATP, bagaimana terbentuknya NADPH. Ya. Dan ini nanti akan dijelaskan juga bagaimana reaksi gelap itu berlangsung yang disebut sebagai siklus Kelvin, ya, di mana CO2 akan berikatan dengan glukosa 15 bifosfat, RUBP tadi ya, menghasilkan 3 fosfogliserat, 3 fosfogliserat menghasilkan 1,3 bifosfogliserat, ya, 1,3 bifosfogliserat menghasilkan gliserol D3 fosfat. Nanti gliserol D3 fosfat itu melalui jalur gluconeogenesis dia akan berubah menjadi glukosa di sini ya. Menjadi glukosa. Nah, nanti sisanya bisa kembali lagi menjadi glukosa 5-fosfat. Dan ini membentuk siklus ya sama seperti siklus asam sitrat ya, di mana produk akhir akan menjadi prekursor untuk pembentukan senyawa yang baru. Mekanisme fiksasi karbon dioksida menjadi karbohidrat C6H12O6 dimediasi oleh enzim ribulosa difosfat karboksilase. Ya, enzim yang menggabungkan reaksi antara CO2 dengan ribulosa 1,5-bifosfat. Ini ya, enzimnya adalah RUBP, ribulosa 1,5-bifosfat karboksilase. Reaksinya ribulosa 1,5-bifosfat plus CO2, nanti dia akan masuk ke sini CO2-nya ya, berikatan di posisi atom CO ini, jadi COO OH ya. Kemudian ininya akan pindah nanti ya, jadi ke sini menjadi 2 karboksi 3 keto bibitol 1,5 bifosfat. Kemudian nanti masuk molekul air ya, bukan masuknya, ini malah lepas ya, melepaskan molekul air menjadi 2 fosfogliserat. Masuk karena di sini ada CHOH. Jadi nanti di sini dibutuhkan CO2 dan H2O untuk menghasilkan karbohidrat itu ya.
Nah, inilah tahapan reaksi yang terjadi dalam siklus Calvin. Ada 15 tahapan reaksi. Dari ribulasa 1,5 bifosfat plus 6 CO2 menjadi 12 3 fosfogliserat, nanti 12 3 fosfogliserat menjadi 12 misal-D3 fosfat dan ya P. Kemudian misal-D3 fosfat menjadi fruktosa 6 bifosfat, fruktosa 6 bifosfat menjadi glukosa. Ya, ini tahapan reaksinya membentuk glukosa, nanti ke sampingnya membentuk ribulasa 1,5 bifosfat lagi. Di sini ada 15 tahapan reaksi yang terjadi dengan total reaksinya adalah 6 CO2 plus 12 NADPH plus 18 ATP menghasilkan C6H12O6 plus 2 NADPH dan 18 ADP plus 18 P. Jadi dalam reaksi fotosintesis ini membutuhkan banyak energi ya untuk menghasilkan karbohidrat, yaitu sebesar 18 ATP dan 12 NADPH. Dari mana saja 18 ATP? Di sini pertama ya pada saat ribulasa 5 fosfat menjadi ribulasa 1,5 bifosfat dibutuhkan 6 ATP. Pada saat pengubahan glyceraldehyde 3 fosfogliserat menjadi 1,3 bifosfogliserat, di sini dibutuhkan 12 ATP. 12 tambah 6 18. Kemudian di sini untuk mengubah 1,3 bifosfogliserat menjadi glyceraldehyde 3 fosfat dibutuhkan 12 NADPH. Jadi berarti banyak energi yang dibutuhkan dalam reaksi gelap ini ya. Oke, terakhir ya untuk minggu depan saya minta kalian nanti menyiapkan materi presentasi yang berisi materi jalur metabolisme karbohidrat yang tadi saya sudah jelaskan ya secara umum dari mulai glikolisis sampai ke fotosintesis. Ini pembagian kelompoknya ya. Jadi kelompok 1 glikolisis jalur pentasa fosfat. Nah, untuk glikogenolisis nanti pindah ke kelompok 4 ya. Jadi tadi glikolisis jalur pentasa fosfat dan jalur apa namanya fermentasi glikosis aerobik dan anaerobik tadi ya. Kemudian glikogenesis. Glikogenesis termasuk kelompok 4 ya. Kemudian yang kelompok 2 siklus asam sitrat dan pengaturannya. Kelompok 3 transfer elektron dan fosforilasi oksidatif ya. Kemudian kelompok 4 gluconeogenesis, glikogenesis dan siklus Cori. Kelompok 5 fotosintesis ya yang terdiri dari reaksi terang, reaksi gelap dan pengaturan. Untuk kelompok 1 saya minta nanti Anda menyiapkan materi presentasinya dalam bentuk PowerPoint untuk membahas tentang glikolisis jalur pentasa fosfat dan tadi fermentasi ya, alkohol dan fermentasi asam lambda. Oke, nanti untuk penilaian formatif ya, saya akan melihat dari materi yang dipresentasikan ya, kemudian pembuatan bahan presentasinya dalam bentuk PowerPoint, kemudian nanti teamwork ya, dan kuis jawaban baik secara lisan maupun tertulis. Ini tergantung nanti situasi ya, tentatif. Kalau ada waktu kita akan melakukan, kalau tidak ada nanti mungkin bisa digabung. Dan resume perkuliahan untuk setiap materi pertemuan. Ya, jadi itu adalah beberapa poin yang akan kita gunakan untuk penilaian formatif. Ya. Silakan nanti setiap kelompok menyiapkan materinya sesuai dengan pembagian yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Baik, demikian untuk presentasi hari ini. Ya, untuk materi overview metabolisme karbohidrat sudah cukup. Ya. Nanti untuk materi kuis bisa juga dalam bentuk soal tertulis ya, nanti tergantung ya, akan saya share di kolom tugas di AIS ya.
Gantung nanti ininya ya. Kalau ada waktu mungkin bisa langsung ditanyakan secara lisan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.